Tiba saatnya acara amal itu dilakukan, yang lagi-lagi momen si kesal kembali terulang. Untuk kali ini alasannya karena Jia pergi bersama Dilan. Padahal sebelumnya si sendiri yang meminta Jia untuk pergi bersamanya. Mungkin karena itu ia kesal. Kekesalannya semakin memuncak ketika Dilan tak mau melepaskan Jia, yang ternyata ia juga punya alasan. Yaitu alasannya karena pernikahan Jia dan Si dirahasiakan. Yang saat itu juga Dilan menyindir Si secara terang-terangan di depan karyawannya sendiri. Emang sih siapanya Jia, katanya. Dan sindiran itu sukses membuat dongkol. Sampai-sampai Si menjawab sindiran tersebut dengan jawaban di luar dugaan. Seperti kalau Jia nyonya Si, katanya. Dan karyawannya yang mendengar jawaban tersebut kaget. Kekesalan Si berlanjut ke acara utama, yaitu acara lelang di mana karya Jia sendirilah yang bakal mereka jual. Dan tahu apa yang terjadi? Dilan dan Si lagi-lagi berkompetisi untuk mendapatkan karya Jia tersebut. Dan sudah dipastikan yang berhasil mendapatkan benda antik hasil karya Jia itu adalah Si. Tapi sayangnya semua perlakuan Si hari itu membuat Jia marah. Ia merasa kalau Si sedang mempermainkan perasaannya. Dan yang membuat Si kaget adalah ketika Jia mengakui kalau ia sedikit demi sedikit sudah luluh. Tapi ia takut mengkhianati anak, katanya. Mendengar itu Si tiba-tiba memeluknya dan mengatakan hal yang sama, tapi bedanya perkataan tersebut Si ralat kembali dengan berbagai alasan. Tapi yang pasti setelah kejadian tersebut membuat mereka semakin dekat, bahkan sudah tak segan-segan lagi. Seperti yang saat ini terjadi, betapa perhatiannya Jia kepada Si yang membekalinya sebuah kotak makan. Dan itu sukses membuat Si senyum-senyum sendiri. Begitupun sebaliknya, Si menemani Jia senam kehamilannya. Dan dari ekspresi wajah mereka tak ada lagi keterpaksaan, malah sebaliknya mereka terlihat bahagia. Sampai pada suatu ketika Jia berniat membuat sebuah kejutan kecil untuk Si, dengan cara memberikannya hadiah sebuah pulpen yang bisa dibilang pulpen tersebut pulpen langka. Bahkan Jia untuk membeli pulpen langka itu harus dipenuhi dengan perjuangan, karena hanya satu orang yang memilikinya, yaitu seorang kolektor. Itu juga kolektornya judesnya minta ampun, bahkan Jia sudah berapa kali diusir olehnya dengan alasan yang sama, yaitu kolektor tersebut tak berniat menjual barangnya. Setelah semua perjuangan yang dilakukan Jia, betapa kaget dan kecewanya ia ketika Jia tahu kalau pulpen yang susah payah ia dapatkan. Ia memberikan hadiah tersebut tanpa membukanya kepada asistennya. Dilan yang tahu itu lantas menemui Si. Ia protes tentang apa yang sudah Si lakukan. Ia membeberkan semua perjuangan Jia untuk mendapatkan hadiah untuknya. Tapi ternyata selama ini Si sendiri justru sebaliknya. Ia berniat memberikan sebuah kejutan untuk anak. Itulah yang saya tangkap dari percakapan keduanya. Yang pasti Si ataupun Dilan mereka tak mau kalah dengan argumentasi mereka sendiri. Yang akhirnya semua lontaran protes Dilan tersebut membuat Si berpikir. Yang akhirnya Jia sendiri menemui Si di sebuah acara ulang tahunnya yang sudah direncanakan anak. Jia memberikan hadiahnya kembali lewat seorang pelayan. Yang sayangnya hadiah dari Jia tersebut Si malah menganggap dari anak, yang berakibat Jia terlihat sedih, sedangkan Si sendiri malah senyum-senyum sendiri karena menurutnya itu adalah hadiah spesial dari kekasihnya. Seolah terkena karma, sekarang giliran Si yang mendapat kekecewaan. Itu diawali tepat saat kejutan yang sudah Anda rencanakan dimulai. Itu ditandai dengan seorang MC yang menyambut Si, yang ternyata Ana sendiri tidak datang. Padahal lampu sudah menyorot Si sebagai pemeran utama acara pesta ulang tahun di tempat tersebut. Kalau acara tersebut sampai gagal, sudah dipastikan Si bakal menanggung malu. Jia yang tak mau Si mengalami hal yang memalukan, akhirnya ia turun tangan. Jia dengan setelan maskotnya naik ke panggung dan nari-nari tak jelas. Berkat jasa Ana tersebut berhasil menyelamatkan muka Si di muka umum. Si juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada maskot tersebut yang ia tak tahu kalau itu adalah Jia. Bukan itu saja, Si juga bercerita kalau ia sudah menebak Ana akan datang, katanya. Ada satu hal yang membuat Jia hampir menangis saat Si bercerita tentang dirinya, yaitu keinginan Si untuk benar-benar serius dengan Jia. Dan yang membuat panik Jia adalah saat Si mengatakan ia ingin merayakan ulang tahun bersama Jia, yang ternyata ulang tahun mereka berbarengan. Jia panik takut ketahuan Si, ya walaupun akhirnya Jia ketahuan juga karena saat itu Si telepon dirinya, yang berakhir Jia malu dan Si marah-marah. Tapi yang jelas setelahnya mereka benar-benar merayakan ulang tahun keduanya dengan bahagia. Mereka senang-senang di sebuah wahana permainan. Dan setelahnya mereka saling bercerita. Si juga tahu sekarang kalau hadiah yang ia terima bukan dari anak, melainkan dari istrinya.
Dan momen tersebutlah yang membuat Si kagum. Setelahnya mereka tiba di rumah Ibu Jia. Mereka ke sana mendapat kabar kalau Ibu Jia sedang sakit. Ibunya sakit mungkin akibat memikirkan anaknya yang diperlakukan yang tak seharusnya oleh Si. Dan itu terbukti setelah keduanya bertemu. Si jadi sasaran kemarahan dari Ibu Jia. Ia mempertanyakan tentang anaknya yang Si nikahi kalau akhirnya akan berpisah katanya. Dan dilanjutkan dengan perkataan pedas lainnya yang saat itu membuat Si untuk kesekian kalinya ia berpikir. Sampai akhirnya Si berbicara dengan Jia. Ia memutuskan untuk benar-benar serius menjadi keluarga bahagia, seperti membesarkan anak mereka bersama dan kata-kata manis lainnya yang dilontarkan Si. Dan itu kembali membuat Jia luluh. Tapi saya tak percaya dengan perkataan Si tersebut. Kenapa begitu? Karena di hati Si masih ada Ana. Ya, walaupun akhir-akhir ini perasaan Si sering kacau karena keberadaan Jia, yang pasti saya mendukung Ana. Ngomong-ngomong soal Ana, ia sekarang berada di rumah sakit dan terungkap kenapa saat acara ulang tahun Si tidak datang, ternyata ia terlibat kecelakaan. Sejak pembicaraan tadi ternyata Si benar-benar memperlakukan Jia seperti istri yang ia sayangi. Contohnya saja Si tidak segan untuk bersikap manja terhadap Jia. Bukan itu saja, mereka juga sudah tak pisah ranjang lagi yang membuat Jia deg-degan. Dilanjutkan dengan perhatian selanjutnya, seperti memasang dasi yang lagi-lagi membuat Jia salah tingkah. Tapi di tengah-tengah kebahagiaan mereka diganggu dengan sebuah pesan dari Ana, dan itu membuat mereka tak enak hati. Baik Jia maupun Si, mereka sama-sama tak mau membuat Ana terluka. Tapi Si berjanji kepada Jia, ia akan membuat keputusan yang bisa meringankan sakit hati Ana katanya, dan Jia diminta percaya kepadanya. Untungnya keresahan hati mereka tak lama, mereka kembali memperlihatkan kemesraan mereka. Seperti membuat kerajinan bersama dengan tampang bahagia sambil tersenyum-senyum. Di sanalah untuk pertama kalinya Si memuji kecantikan Jia, wangi katanya. Dan untuk kesekian kalinya perlakuan manis tersebut membuat Jia melayang-layang. Setelah kebersamaan yang sudah mereka lewati, tiba saatnya masalah menerpa mereka. Petaka itu muncul ketika Jia dan Si berniat melanjutkan kemanjaan mereka. Yang saat itu Jia berniat memberikan kantong makanan khusus buatannya untuk Si. Tapi secara tiba-tiba Ana datang dan memeluk Si di depan Jia. Dan momen tersebut membuat Jia maupun Si kaget. Mereka tak tahu kalau Ana sudah pulang. Melihat itu Jia sedih, tambah sedih lagi ketika ia mendengar Ana meminta Si untuk menikahinya. Yang saat itu juga Jia menghindar masih dengan ekspresi wajah yang sama. Ya begitu bukan tanpa alasan, Jia merasa bersalah telah merebut kebahagiaan Ana yang menurutnya orang baik. Dan ternyata permintaan Ana tersebut ditolak Si. Si juga mengatakan alasannya, seperti ia sudah punya istri bahkan anak. Yang mengagetkan Si adalah jawaban dari Ana. Ia mengakui sudah mengetahui fakta itu sudah lama katanya. Ia sengaja berdiam diri karena mendengar Si berniat berpisah. Bukan itu saja, Ana juga siap menerima anak Jia. Setelah semua yang dikatakan Ana barusan, tak satu pun yang membuat keputusan Si berubah. Ia dengan hati-hati menolak Ana, berharap Ana mengerti. Tapi penolakannya berbuah kemarahan dari Ana. Kenapa kau melakukan itu katanya. Mendengar itu membuat Si juga ikut terpancing sambil menceritakan keegoisan Ana. Saat mereka liburan di kapal yang saat itu Ana meninggalkan Si yang berakhir tragedi yang membuat mereka ribut sekarang. Saking tak mau ditinggalkan Si, Ana bahkan sampai memohon-mohon. Tapi lagi-lagi keputusan Si sudah bulat yang membuat Ana putus asa kehilangan arah. Sedangkan Si mencoba menjelaskan apa yang terjadi antara dirinya dan Ana tadi. Semuanya ia ceritakan kepada Jia. Si juga mengaku telah membuat keputusan itu membuat dirinya merasa lega katanya. Tapi pengakuan lega dari Si tersebut tak terlihat oleh Jia. Malah Jia melihat Si bukan lega tapi tertekan katanya. Sampai akhirnya luapan emosi Jia pun keluar yang menceritakan ketakutannya kepada Si. Yaitu ia takut kehilangan Si itu sendiri. Si yang mengerti meminta Jia untuk memasangkan cincin kawin mereka. Setelahnya Si memeluk Jia sambil mengatakan kalau ia berjanji tak akan membuat Jia nangis lagi katanya. Dan perlakuan dan ucapan Si tersebut cukup membuat Jia tenang sampai tertidur pulas. Baru saja situasi di antara mereka sedikit tenang, masalah yang lain kembali muncul. Si mendapat kabar kalau Ana pingsan. Tambah berabe lagi Ana mengalami hilang ingatan sebagian. Yang anehnya Ana hanya mengingat sampai pada ingatan Sigi dan dirinya liburan di kapal pesiar. Ia tidak ingat tentang Si yang sudah berkeluarga. Bahkan Ana dengan bangkanya mengatakan pada dokter kalau kekasihnya atau Sigi akan merawat Ana dengan baik katanya. Dan perkataan tersebutlah yang membuat Si semakin terikat. Sampai akhirnya Si menceritakan semua yang terjadi pada Ana kepada istrinya. Ia juga mengatakan kalau Ana tak punya sanak saudara. Yang berarti Si lah satu-satunya yang Ana punya.
Si mengatakan itu seolah-olah ingin meminta izin kepada Jia untuk merawat anak, tapi kagok. Seolah mengerti, akhirnya Jia sendirilah yang meminta Si untuk merawat anak. Tuh kurang baik apalagi coba wanita ini.